Gao Xiuji, silakan minum teh. Enak. Lanjutkan. Apalagi yang harus dilakukan? Menurutmu? Tidak mungkin. Aku tidak akan melakukannya sampai mati. Aku belum selesai bicara. Ibuku sedang berbaring di rumah dan menyuruhku datang untuk menagih sewa, dengan dalih berolahraga. Bukankah itu cuma ambil uang lalu pulang? Apalagi yang bisa terjadi? Bukan maksudku menyulitkanmu, tapi sewa ini harus dibayar hari ini. Bully, biasanya kan bisa ditunda beberapa hari? 2 hari saja, boleh? Suaramu enak didengar. Gak mungkin, beneran ada hal tak terduga nih. Aku gak bisa pertanggungjawabkan ini. Halo, permisi. Wajah Meng Tingwan ini sangat familiar bagiku. Tapi, bukankah Meng Tingwan itu bisu? Kamu? Aku lihat wajahmu asing, bukan penghuni kompleks kita, kan? Bukan, salah. Dia tadi jelas-jelas bicara. Gak punya uang bayar sewa. Sampai terdesak pun bisa bicara. Aku bilang, jangan coba-coba cerdik-cerdik. Hari ini, suruh pacarmu bayar sewa. Atau berkemas dan pergi. Gak ada tawar-menawar. Apa maksudnya, pacar? Nada bicara itu jelas-jelas menganggap aku dipanggil untuk menemani dia. Kamu Lisia, pemilik apartemen, kan? Ada apa? Perusahaan sedang memeriksa status sewa-menyewa. Pengumpulan sewa di sini kurang memuaskan. Aku mampir sekalian. Wah, kamu yang dari perusahaannya? Pantas saja, tampan sekali. Mataku, memang kurang touch am. Tadi benar-benar, bukankah aku sedang sewa? Kedua orang ini pasti sudah bersekongkol, kan? Ayo, Tuan Fu, silakan duduk. Nama Anda siapa? Xing Fu. Tuan Fu, sewa di kompleks kami bulan ini sudah hampir lunas semua. Tinggal satu rumah yang belum bayar. Situasinya memang agak khusus. Bisakah Anda sedikit memberi kelonggaran? Tadi kan masih berteriak-teriak menagih sewa. Kok sekarang malah memohon belas kasihan? Satu berperan sebagai yang tegas, satu lagi sebagai yang lembut. Ternyata keduanya memang sudah bersekongkol. Hahaha, anak ini agak pemalu. Kalau bukan karena situasi ini, semakin dilihat semakin mirip. Adegan preman dan gadis yang terdiam. Li, sebenarnya saya kenal dengan pemilik rumah itu. Kami teman sekelas. Saya mengerti. Kalau begitu, kalian anak muda silakan ngobrol, saya tidak akan mengganggu. Tunggu, apa yang sebenarnya kamu mengerti? Kenapa tiba-tiba kabur? Pemilik rumah sudah kabur, bagaimana saya bisa menagih sewa? Kenapa yang satu ini juga bertingkah seperti tikus yang melihat kucing? Teman sekelas. Meng, kamu memang sengaja diam di sekolah, kan? Tadi aku dengar kamu bicara. Sekarang nggak perlu pura-pura lagi, deh. Fu Meng, kamu sebenarnya mau apa? Ternyata kamu bisa bicara juga. Kamu mau apa? Aku datang untuk menagih sewa. Aku tahu kalian sudah bersekongkol. Jadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Bersekongkol apa? Apa yang akan dilakukan? Fu Meng, mau pura-pura bodoh lagi? Aku tahu kamu biasanya suka main-main. Tapi aku nggak nyangka kamu benar-benar akan melakukan hal seperti ini. Kamu tahu betul bahwa pembayaran uang sekolah baru saja selesai. Pemeriksaan kali ini pasti sudah kamu rencanakan sejak lama, kan? Aku merencanakan apa? Dan apa maksudmu dengan terbiasa berselingkuh? Wen, jangan keluar. Kembar, ini adikmu. Kami akan segera pindah. Pindah kemana, bukan urusanmu. Lin, sebagai pemilik rumah, aku ingin mengingatkanmu sebagai teman. Kompleks perumahan ini termasuk salah satu yang termurah di Lincheng. Bahkan jika kamu menemukan tempat yang lebih murah, uang jaminan pindah dan biaya agen tetap merupakan. Sekarang kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan uang sewa bulan ini. Apa kamu berencana tidur di bawah jembatan? Dia benar. Saat ini aku tidak bisa membayar sewa, juga tidak mampu menanggung biaya pindah. Gaji kerjaku akan dibayarkan dalam beberapa hari lagi. Halo. Senang bertemu denganmu. Aku tidak pernah menindas. Tunggu, jangan bicara. Dipanggil Kakak Wan, kamu yang sebenarnya adalah Meng Tingwan. Kamu tertawa, bermimpi tentang Xia Wan, jangan bicara dengannya. Kalian berdua adalah kembar. Fu Meng, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bukankah sudah kukatakan, untuk menagih sewa? Bisakah kamu memberi tenggat waktu beberapa hari lagi? Bisa, ya. Dia malah setuju. Tidak mungkin, kan?
Seharusnya dia tahu aku tidak bisa membayarnya. Dengan dalih koleksi, dia memasukkanku ke dalam haremnya, lalu, setiap hari menyuruhku melakukan ini dan itu, bukan? Mengapa tidak? Sebagai gantinya, aku juga mengajukan syarat kecil. Tidak berlebihan, kan? Ternyata memang tidak sesederhana itu. Wan, kamu pulang ke kamar dulu, ya. Katakanlah, apa syaratmu? Jangan sampai menyangkut adikku atau di mana bagian playboy-nya. Syaratnya adalah, tolong jelaskan padaku di mana sebenarnya aku itu playboy. Kalau kamu nggak bisa jelasin, aku akan menuntutmu atas fitnah. Aku dengar semua orang bilang keluargamu kaya. Dan kamu juga berhubungan dengan Xiaoyun dan Li Qiuyue. Itu pasti lagi-lagi gosip yang dibuat-buat oleh kelompok itu. Jadi, syarat yang kamu sebutkan tadi, beneran cuma segitu aja? Kalau nggak, menurutmu aku bakal minta apa lagi? Terus, kamu datang ke sini hari ini buat apa? Bukankah aku sudah bilang, ini gedung milikku. Aku datang untuk menagih sewa. Meng Tianwan, kenapa kakak ini agak bodoh ya? Kata-kata yang sama diulang berkali-kali tapi tetap nggak ngerti. Kamu nggak sengaja mengatur adegan ini. Buat memanfaatkannya sebagai kesempatan memerasku, kan? Kamu beneran pikir, aku datang khusus buat mengancammu di bulan ini karena kamu nggak bisa bayar sewa. Meskipun aku nggak tertarik jadi tokoh jahat, tapi cara berpikir teman sekelas ini memang cukup menarik, dan memang cukup menarik dipandang. Tiba-tiba teringat sesuatu. Sebuah ide lucu terlintas di benakku. Kalau kamu tidak mau bicara, tidak apa-apa. Aku akan mengganti syaratnya. Aku baru-baru ini berencana menyewa sebuah rumah, dan kebetulan sedang mencari seseorang yang bisa membantu mengurusnya. Karena kamu saat ini tidak bisa membayar sewa, bagaimana kalau begini? Kamu menjadi pelayanku untuk sementara waktu, dan melunasi utangmu dengan jasa. Go Xiuji. Silakan minum teh. Bagus, lanjutkan. Menurutmu, apa saja yang harus dilakukan pelayanku itu? Kenapa kamu pikir? Kenapa kamu sudah tinggal di sini begitu lama? Tapi justru kali ini yang datang adalah aku? Tentu saja karena semua ini sudah aku atur. Aku tahu. Rumor-rumor itu ternyata bukan angin lalu. Gimana? Apa yang bisa aku lakukan? Aku cuma bercanda. Aku baru saja mengumpulkan keberanian untuk mengusir orang tak tahu malu ini. Bahkan sudah hampir memikirkan di bawah jembatan mana dia akan tinggal. Bercanda apa sih? Seminggu pasti cukup kan? Aku akan memberitahu Pak Li, sang pemilik rumah. Sabtu depan kamu tinggal bayar sewa langsung kepadanya saja. Oh, dan satu lagi. Jangan percaya semua rumor begitu saja. Kan sudah kubilang, gadis kecil ini jelas-jelas sudah selesai dengan urusannya. Jadi, sewa bisa dibayar Sabtu depan. Aku dan adikku juga nggak perlu tidur di bawah jembatan hari ini. Teman dari biara ini, benar-benar hanya kebetulan datang untuk menagih sewa. Bagaimana? Masalahnya sudah teratasi, kan? Jangan bilang Bibi Li nggak bantuin kamu. Ya, kamu ini anak yang nggak pintar. Ya, dia udah bilang satu kelas sama kamu. Jelas banget dia datang khusus buat kamu. Aku bilang nih, hubungan sebagus ini kalau nggak segera dimanfaatkan. Tunggu apa lagi? Sekarang masa tenggang. Kamu coba jalin hubungan baik sama dia. Kalau udah akrab, siapa tahu dia langsung membebaskanmu dari sewa. Nanti nggak perlu khawatir lagi. Bibi Li, aku bakal urus sendiri soal sewa ini. Kalau kamu nggak dengerin, nanti tahu kan, Bibi ini demi kebaikanmu. Oh ya, jangan lupa bayar sewa hari Sabtu. Ya, kenapa capek banget sih? Ada apa dengan Wan? Nggak ada. Bibi Li setuju buat menunda pembayaran sewa kita. Sudah nggak ada masalah. Pemilik rumah nggak setuju penundaan. Fu Meng datang. Pemilik rumah setuju penundaan. Fu Meng orang baik, meskipun hasilnya benar. Tapi, dia cuma iseng sama kamu. Dia bukan orang baik. Itu Wan, ingatlah dia orang jahat. Nanti jangan pedulikan dia dan jangan sembarangan menjawabannya. Kalau membiarkan, Fu Meng yang kepalanya penuh pikiran jahat ini, sering berinteraksi dengan Wan, adikku 100 akan terpengaruh buruk. Tapi untungnya, asalkan akhir pekan ini kita bisa mengumpulkan uang sewa dengan lancar. Kedepannya seharusnya tidak akan ada lagi hubungan dengan tuan muda ini. Seharusnya tidak akan ada lagi kejadian tak terduga, kan? Aku akan memperkenalkan sedikit tentang keadaan hidupku saat ini. Aku tinggal di pinggiran kota. Villa memang terdengar indah, tapi kenyataannya dalam radius 10 km. Tidak ada satupun restoran yang layak. Pesanan antar tidak bisa sampai. Dan masakanku sendiri levelnya seperti masakan gelap. Jadi, setiap pagi saat sampai di sekolah, itulah saat penyelamatku.
Apa yang sedang kamu tonton, Fu Meng? Sampai begitu asyik? Nggak ada apa-apa, cuma melamun aja. Meng, bantuan daruratmu itu nggak bisa dikejar, tapi bonus transformasinya tetap ada. Ya. Sudah, Meng, kamu memang orang tua kedua bagiku. Mulai semester ini, kita akan mengatur ulang tempat duduk berdasarkan nilai ujian awal semester dan kekuatan masing-masing mata pelajaran. Tujuannya agar saling melengkapi kelebihan dan meningkatkan kemampuan bersama. Sekarang, teman-teman yang namanya aku sebutkan. Silakan pindah ke tempat duduk baru secara berurutan. Yang pertama, Meng Tingwan. Dan juga Fu Meng, hanya tahu makan. Ini sudah berapa kali aku menangkapmu sedang makan di dalam kelas? Masih menggigitnya? Cepat habiskan bakpamu itu. Guru Sao, kamu pindah kemana? Tentu saja ke baris pertama. Haoyun, kamu pindah ke samping dulu. Meng, jaga dirimu baik-baik. Tapi jangan lupa aku, saudaramu yang tetap di belakang. Pergi saja, kan bukan ke luar negeri. Jangan lupa makan siang. Kamu pergi dulu, siswa Meng Tianwan. Biasanya tenang. Ujian pagi seperti biasa dilarang berbisik-bisik. Di bawah lampu gelap, tempat yang bagus. Tunggu, kenapa buku bahasa Mandarinnya masih di halaman ini? Meng Tianwan, halo. Kamu lagi ngumpet dari aku ya? Uang sewa kakakmu udah terkumpul belum? Kamu mau ngapain sih? Kenapa marah-marah gitu? Maaf tadi nada suaraku kasar. Soal uang sewa, kakakku pasti bakal bayar tepat waktu. Nggak apa-apa, lagi pula uang sewa dibayar lebih awal atau lebih lambat sama saja. Terima kasih. Kemarin kakakku bilang nada suaranya juga nggak bagus. Saat itu dia yang salah. Meng lihat, dia masih mau minta maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi soal kata-kata kakakmu, reaksinya memang agak aneh. Kemarin aku cuma mau ngambil uang sewa. Masuk aja belum ngomong apa-apa. Dia langsung bilang, kamu mau apa sih? Apa kakakmu punya delusi persekusi? Kayak merasa seluruh dunia mau nyakitin dia gitu? HMTH. Sial, aku ngomongin hal buruk tentang kakaknya di depan adiknya. Pasti dia benar-benar marah sekarang. Fu Meng, kamu mau apa sih? Kembar. Yang pendengarannya kurang dan gak bisa ngomong itu adiknya. Tapi kakaknya bisa berpura-pura jadi adiknya hanya dengan diam. Fu Meng, apa yang sebenarnya kamu inginkan, ya? Mimpi yang di sekolah ini. Tidak pernah bicara ini, setelah mendengarnya, bukankah dia akan bermimpi lagi? Maaf, tadi aku bicara tanpa berpikir dulu. Dan sikapku kemarin juga tidak baik. Tolong bantu aku minta maaf kepada kakakmu. Tidak apa-apa. Aku tidak akan menceritakan kata-kata tadi kepada kakakku. Memang tidak akan kuceritakan kepada kakakku. Lagi pula, kakakku sendiri sudah mengetahuinya. Aku benar-benar takut jika melihat dua mataku. Aku pasti nggak bisa menahan tawa. Sulit membayangkan. Makhluk di depanku ini, yang bahkan bisa malu-malu saat makan permen karet. Mungkin adalah Meng Xian yang seperti Landa itu. Tapi dugaan tetaplah dugaan. Untuk memastikannya, harus diverifikasi. Bagaimana cara memverifikasinya? Ngomong-ngomong, kenapa kakakmu begitu bermusuhan denganku? Kakakmu bilang semuanya dia dengar darimu. Katanya rekan kerjaku selingkuh dengan Xiao Yun. Li Qiuyue main dua kaki, dan sebagainya. Kamu mendengar rumor itu dari mana? Kemarin, saat Meng Jianxia mengatakan hal itu, aku sudah tahu dia berbohong. Mengingat seberapa besar Meng Jianxia membela adiknya. Mustahil, dia dengan mudah menyebut nama adiknya sebagai Tameng. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Rumor itu didengar Meng Jianxia sendiri. Ketika ditanya, dia tidak berbohong. Tapi dalam kepanikan, dia menggunakan adiknya sebagai tameng. Dia juga pernah mengatakan bahwa meja baruku benar-benar mimpi. Setelah mendengarnya dan melihat kalimat ini, seharusnya dia hanya akan terlihat bingung. Tapi kalau itu Xia Meng yang menyamar, kenapa dia tiba-tiba bertanya hal yang tidak tepat ini? Dia sedang mengujiku.
Tenang, tenang. Aku Wan Wan. Wan Wan tidak tahu detail-detail hal ini. Cukup buat alasan sembarangan untuk mengelabui saja. Ya, itu hanya rumor yang kudengar dari tempat lain. Aku sudah menjelaskan pada kakakku bahwa itu tidak benar. Huhuhu, aku bilang, apakah Siam Meng tahu apa itu? Semakin berusaha menyembunyikan, semakin ketahuan. Kalau itu benar-benar Meng Tianwan, dia sama sekali tidak akan tahu. Aku sudah menjelaskan detail seperti itu kepada kakakku. Apalagi saat aku bertanya, Meng Jianxia jelas-jelas mengatakan bahwa adikku yang mendengarnya. Sekarang malah berubah menjadi kakakku yang sudah menjelaskannya. Subjeknya saja tidak cocok, untuk apa masih berpura-pura? Aku sudah bilang, kan, kakakku bermimpi tentang Xia Mingming. Hari itu Tianwan bersikap cukup normal padaku. Kenapa hari ini saat bertemu lagi, dia sama sekali tidak berubah? Baiklah, baiklah, hari ini dia berpura-pura jadi adikku lagi, ya? Sekarang kamu sudah jatuh ke tanganku. Teman sebangku, kamu juga nggak mau. Kan kalau karena menyinggung tuan tanah kalian, kalian berdua diusir, cuma bercanda sedikit. Seharusnya nggak berlebihan, kan? Apa yang biasanya disukai kakakmu? Rasanya dia cukup menarik. Memang baru ketemu sekali, tapi tunggu dulu. Tenang, dia bilang, kakak. Dia mengira aku adalah Wan Wan. Dia cuma menanyakan kesukaan kakaknya kepada adiknya. Jadi, dia terhadapku, tidak, tidak, tidak. Mulai saat ini, sepanjang hari dia tidak pernah menyapaku lagi. Berlari secepat itu, sepertinya kejutan itu memang terlalu besar. Tapi, bermimpi tentang Xia. Kamu pikir dengan kabur begitu masalahnya selesai? Besok kamu masih harus duduk di sebelahku. Meskipun biasanya dia langsung pulang begitu sekolah selesai. Tapi terlihat panik seperti hari ini baru pertama kalinya. Sialan, Fu Meng itu. Baru bertemu sekali. Berani-beraninya memukul kepalaku dengan daun bambu. Mana? Ada orang yang menanyakan kesukaan kakaknya lewat adiknya, pikiran kecil itu. Benarkah orang lain tidak bisa melihatnya? Apa bedanya dengan tuan tanah? Lagi pula, aku bisa membayar sewa pada hari Jumat. Nanti siapa yang masih mau melihat wajahnya? Soal minggu ini, asalkan terus mengabaikannya, lama-lama dia mungkin juga akan merasa bosan dan menyerah sendiri. Akhir pekan ini buku yang datang agak banyak. Kamu pergi jam 7 malam saja hari ini. Tuan muda, gaji minggu ini tetap dibayarkan pada hari Jumat, ya? Ya, dibayarkan pada hari Jumat. Aku masih bisa menunda. Aku masih berhutang gaji kepada, ya? Kalau begitu, aku pergi kerja dulu. Ibuku meninggal dunia saat aku masih kecil. Ayahku menganggap kami, aku dan kakakku, sebagai beban, jadi, dia memutuskan hubungan sejak dini. Uang nafkah bulanan yang sedikit itu. Setelah dipotong biaya sekolah dan kebutuhan dasar makan, pakaian, dan keperluan sehari-hari, hampir tidak tersisa apa-apa. Setelah menyisihkan sebagian untuk dikirim ke nenek di desa, kekurangan sisanya hanya bisa kututupi sendiri. Aku harus buru-buru menyelesaikan pekerjaan, lalu membaca sebentar menjelang pulang kerja. Inilah waktu pribadi yang sangat sedikit. Hari ini aku sama sekali tidak bisa berkonsentrasi membaca. Pikiranku terus-menerus tanpa sadar teringat. Kata-kata orang itu, apa yang biasanya disukai kakakmu? Rasanya dia orang yang menarik. Apa-apaan, mesum. Mana mungkin tertarik hanya setelah bertemu sekali? Itu kan cuma nafsu semata. Tapi kalau dipikir-pikir, penampilannya memang agak mirip yang digambarkan dalam novel. Dia cuma seorang pemilik rumah kecil saja. Nggak bisa fokus baca. Nah, mau makan apa, Bu? Berapa harga sayap ayamnya? 5 yuan per tusuk. Cara panggang rahasia, pasti enak. Kasih aku 1 tusuk sayap ayam ditambah 1 tusuk jamur. Nggak usah. Nah, nak, ambil ini. Wan Wan, aku bawain makanan enak buat kamu. Aku udah makan, kok. Nggak, aku masih di sini. Wan Wan, jangan marah kalau aku makan duluan, ya? Pasti lapar banget, ya? Aku masak aja. Nggak, aku udah nyicipin. Rasanya,
Enak. Waktunya belanja bahan makanan. Wan, aku mau cerita nih. Hari ini burung pipit di luar jendela itu datang lagi. Dia berkicau sepanjang pelajaran sampai guru pun tertawa kesal. Oh ya, toko buku hari ini dapat buku baru. Judulnya lucu banget. Kucingku adalah presiden. Wan memang pintar. Ada hal-hal yang kalau aku jelaskan sekali, dia langsung mengerti. Lebih cepat daripada saat aku belajar sendiri. Selamat malam, Wan. Itulah hariku. Tidak ada kejadian yang menonjol. Hanya biasa saja. Tapi, mau ngaku nggak? Dasar nggak tahu malu? Tapi, kenapa terus-terusan kepikirannya? Makan dulu deh. Sisa setengah lembar soal itu besok kita lanjutin. Meng Tingwan, kamu nggak mau makan? Sejak aku kasih buku coret-coret itu, dia kayak memicu mekanisme pertahanan. Selama 1,5 hari penuh, buku yang aku kasih itu dia anggap nggak ada. Bahkan nggak mau bertatapan mata sama sekali. Kayak menghindari setan. Sampai segitunya, Mengge? Tadi kamu lagi melakukan apa? Aku bilang, Mengge, jangan ganggu dia. Apa maksudmu, jangan ganggu dia? Yang Zi, kenapa? Kamu ikut campur urusan orang lain? Kamu suka sama dia? Tidak mungkin. Aku tidak suka tipe seperti itu. Aku suka kakak perempuan yang bersemangat dan ceria. Sebaiknya yang 3 atau 4 tahun lebih tua dariku. Siapa yang nanya soal itu? Mengge, kamu sudah punya Zhao Yun dan Li Qiuyue. Jangan ganggu dia lagi. Meng Tingwan, 10 tahun yang lalu kamu baru saja bilang apa? Kenapa aku tidak tahu? Aku bilang, Mengge, ini nggak baik, loh. Sampai-sampai menyembunyikan hal ini dari saudaramu sendiri? Jangan dengar gosip di luar. Aku pemuda era baru yang baik dan berprestasi. Dengan tegas mendukung peraturan sekolah dan desa, serta menentang pacaran dini. Lagi pula, aku akan melaporkanmu atas fitnah. Bu, udang rebus pedas. Iga manis asam. Tambahkan ayam rebus dan sayuran tumis. Ternyata benar. Cukup itu saja. Bukan karena nggak mau makan lagi, tapi piringnya sudah benar-benar penuh. Bagi seorang pecinta makanan yang selama ini terjebak di pinggiran kota dan bahkan tak bisa pesan makanan antar saat pulang ke rumah. Sarapan dan makan siang setiap hari. Benar-benar seperti anugerah dari malaikat. Ayo ke sana. Mengge, di sini ada tempat kosong. Sekolah menengah atas Linjiang nomor 3 menggunakan kantin outsourcing. Jadi makanannya memang enak. Makanya, harga menu-menu seperti ini lebih mahal daripada di sekolah negeri. Hanya, makanan pokok seperti bubur putih, roti kukus, dan bakpao yang mendapat subsidi. Meskipun sudah tahu sejak lama bahwa dia bahkan kesulitan membayar sewa. Aku benar-benar tidak menyangka, kehidupannya akan sesulit ini. Kak Meng, ada apa sih? Di sana jelas banyak tempat kosong. Tapi kamu malah duduk tepat di sebelahnya. Awalnya aku ingin menjalin hubungan baik dengan teman sebangku baruku. Tapi ternyata dia sepertinya tidak terlalu menyambutku. Kak Meng, Meng Tianwan, apa kamu belum tahu minatnya? Dari kelas 1 SMA sampai sekarang, pernahkah kamu melihat dia akrab dengan siapapun? Siapapun yang mendekatinya, dia tidak akan bersuara. Kalau kamu pergi untuk menjalin hubungan dengannya, bukankah itu sama saja dengan menabrak gunung es? Dia, Xiu Zheng, bagaimana dia bisa bersuara? Seandainya aku tidak bertemu dengannya di Jinxiu New Village, apakah meskipun tempat dudukku diganti, dia tetap tidak akan membalas catatan kertasku? Apakah semua gadis cantik sangat mementingkan penampilan? Menurutku, isi piringnya sangat sedikit, bahkan tidak cukup untuk memberi makan kucing. Hanya dengan tekanan akademis yang begitu berat, bagaimana sebenarnya dia bertahan? Kalau aku makan sesedikit itu dalam sekali makan, aku pasti sudah lapar begitu istirahat siang berakhir. Matematika memang kelemahanku. Kalau tidak, wali kelas juga tidak akan menempatkan orang ini di sebelahku. Tapi, mimpi kosong ini sama sekali tidak membantu nilai matematikaku.
Sudah 2 hari hampir berlalu. Kenapa orang ini seolah-olah tidak menyadari sikapku? Malah setiap hari terus-menerus menyerahkan buku catatannya kepadaku, berdasarkan pola 2 hari terakhir, setelah gagal. Seharusnya dia sudah berhenti untuk pelajaran ini. Meskipun dia orang biasa, untungnya dia tidak terlalu mengganggu. Fu Meng, aku baru saja merasa kamu sedikit mengerti. Menerima bukannya berarti menunjukkan kelemahan, atau membiarkan perilakunya yang menyebalkan itu. Apa masalahnya? Permen stroberi hari pertama itu. Bukankah kita juga menerimanya? Lagi pula, kalau tidak dimakan, sayang. Dibawa pulang untuk camilan tambahan Wan juga bagus. Ngomong-ngomong, apa yang disukai kakakmu? Aku menunggu online, buru-buru. Seberapa inginnya kamu tahu hobi kakakmu lewat adikmu? Aku tidak tahu kalau paha ayamnya sudah ada di tasku. Kalau dibiarkan begitu saja, dia pasti malu untuk mengambilnya kembali. HMTH, aku tidak akan membalasnya lagi. Tidak akan, tegas tidak akan. Tidak akan, bahkan dengan darah pun tidak akan. Strategi memberi makan ini ternyata efektif. Aku sudah membalas. Ah, Wan, lapar? Ya. Sudah makan camilan. Yang disebut tong camilan, itu, isinya cuma roti kecil eceran, dan biskuit soda, jenis termurah di supermarket. Lihat, kakak bawa makanan enak buatmu hari ini. Semuanya dikirim oleh si brengsek itu. Wan, makan saja dengan tenang. Dia nggak bakal bangkrut kok. Si beruntung itu, tasnya benar-benar penuh dengan camilan kecil yang nggak habis-habis. Setiap kali dia menyerahkan buku sketsa, selalu ada satu di dalamnya. Dia juga terus-terusan menanyakan kabarku. Kakak makan? Payudara kakak nggak sebesar milikku, loh. Oke, aku makan. Ini mungkin satu-satunya perbedaan kita. Berdua. Fu Meng, aku akan menggigitmu sampai mati. Ngomong-ngomong, Wan, waktu kamu masih sekolah dulu, apakah kamu ingat sosok Fu Meng? Aku sangat mengenal adikku. Selain orang-orang yang sangat dekat dengannya, orang lain baginya hanyalah sosok-sosok tanpa ekspresi. Tapi justru terhadap Fu Meng, dia sudah 2 kali memberikan penilaian seperti itu. Wan yang begitu polos. Jangan-jangan dia tertipu oleh playboy itu? Wan, apakah dia sebelumnya pernah secara sukarela berbicara denganmu? Tidak, artinya, Fu Meng tidak pernah secara sukarela berbicara dengannya. Lalu kenapa? Ah, sudahlah, yang penting dia tidak menipu Wan. Kakak, besok aku mau ke sekolah? Ah, tidak bisa. Aku tanya dulu, kamu tidak boleh pergi. Wan ingin pergi ke sekolah tentu saja hal yang baik. Tapi minggu ini kelas baru saja mengganti tempat duduk. Aku takut kamu tidak bisa beradaptasi kalau pergi. Sebenarnya, alasan utamanya adalah teman sebangku barunya itu. Kalau Wan pergi, saat pertemuan orang tua nanti, dia akan disodorkan kue. Bagaimana kalau orang lain, aku mungkin gak akan terlalu khawatir. Tapi entah kenapa, dia punya daya tarik tersendiri. Adikku malah punya kesan yang bagus padanya. Wan, pergi saja minggu depan, ya? Akhir pekan nanti aku akan bicara lagi soal sekolah. Aku sudah memutuskan. Setelah bayar sewa, aku akan memutuskan hubungan sama sekali dengan cowok itu. Jumat ini gajian, Sabtu urus sewa. Lalu akhir pekan nanti aku akan mengingatkan Wan untuk lebih waspada. Terutama, dia nggak boleh menerima catatan kecil yang dia ulurkan. Ambil camilan secukupnya lalu kabur. Biarkan si playboy itu juga merasakan. Bagaimana rasanya ditipu. Hehe, semuanya masih dalam kendali. Dada. He is making it slow party no stolen on. Do I talk down with the flow all your ladies? All yellow nice too early. Let's go slow. My body heads up.
Apa maksud kalimat ini? Besok kan hari Sabtu, mungkinkah? Dia terharu dengan sikapku yang rajin memberinya makanan selama ini dan berniat mentraktirku makan enak sebagai ucapan terima kasih. Ada waktu? Ada apa? Kalau dia memang sedikit berterima kasih padaku, mungkin aku masih bisa percaya 2%. Tapi sampai-sampai mau menyerahkan uang sewa langsung padaku, gadis ini memperlakukanku seperti mencurigai pencuri. Beberapa hari ini aku masih mengikat rambutnya, menulis catatan, dan bercanda dengannya. Jadi, ini semacam jamuan Hongmen, ya? Kamu terlalu jelas. Pasti ada yang tidak beres. Aku ingin lihat. Nanti. Tunggu, bukankah kali ini dia yang bertanya padaku? Kenapa malah aku yang harus memberinya makan? Sudahlah. Baiklah, makan permennya dan balas dengan peluru, ya? Ngomong-ngomong, kakakmu biasanya mendengarkan jenis lagu apa? Angin musim panas, lumayan. Cukup berkelas, ya? Jenis apa yang disukai kakakmu? Ada kriteria memilih pasangan atau semacamnya? Ngomong-ngomong. Ini memang agak mirip dengan interaksi memberi makan saat dulu memelihara hewan peliharaan elektronik. Sejak tahu camilan kecil itu punya efek khusus padanya, aku hampir setiap pagi mampir ke supermarket, mengisi tas sekolahku dengan camilan seolah-olah sedang membeli stok, lalu menunggu jam belajar mandiri untuk memberinya makan. Dalam beberapa hari saja, tinggi badannya, berat badannya, selera makan, dan kebiasaan hariannya, hampir semuanya sudah kutanyakan dengan cara yang tidak langsung. Bertanya langsung di depannya tentang tipe ideal. Ternyata itu sudah melampaui batas yang bisa dia terima. Apa? Bukankah ini hanya cara bertanya yang berbeda untuk tipe ideal? Si mimpi di siang bolong ini sama sekali tidak berpura-pura. Berani bertanya soal tinggi badan, berat badan, dan selera makanan. Tinggal kurang satu pertanyaan. Apakah kakakmu tertarik padaku? Dia benar-benar tidak takut aku, adiknya, akan pulang dan mengadu ke kakaknya? Akhirnya, minggu ini pun berhasil terlewati. Begitu mengambil gaji di toko buku, besok aku bisa membayar sewa. Batu besar yang selama ini menggantung di udara, akhirnya bisa jatuh. Dan yang paling penting, aku akhirnya tidak perlu lagi menahan godaan aneh-aneh dari bajingan itu. Setelah membayar sewa, aku akan memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya. Besok seharusnya akan berjalan lancar, kan? Kebetulan sore ini ada kiriman buku baru, jadi aku bisa memindahkan beberapa kotak itu ke dalam. Setelah selesai merapikannya, datanglah menemuiku untuk mengambil gaji. Pekerjaan ini gajinya tidak tinggi, murni pekerjaan fisik, tapi aku selalu sangat menghargai karena lokasinya dekat dengan kampus dan agak terpencil. Sehingga jarang ada mahasiswa dari kampus ini yang mampir ke sini. Yang lebih penting lagi, area kerjaku hampir seluruhnya berada di gudang kecil di belakang. Biasanya, dalam situasi seperti ini, ibu pemilik mungkin akan menyuruhku merapikannya besok. Namun, meskipun akhir pekan ini sangat sibuk, sepertinya hari ini aku tidak bisa menghindarinya. Setelah semuanya selesai dirapikan, kurasa aku akan sibuk sampai pukul 7 atau 8 malam. Tuan muda, semuanya sudah beres. Apakah Anda akan memeriksanya sekali lagi? Tadi aku masuk ke dalam dan melihat, ada beberapa buku baru yang sampulnya memiliki, dan 2 buku lainnya terkena debu. Dengan kualitas seperti ini, bagaimana saya bisa menaruhnya untuk dijual? Saya ingat dengan jelas bahwa lipatan pada sampul buku-buku ini sudah ada sebelum dibuka. Jelas itu disebabkan oleh pengiriman. Mengenai debu, di studio saya sudah diklasifikasikan dan disusun di rak. Jika setiap buku harus dibersihkan dengan teliti, pekerjaan ini tidak akan selesai sampai tengah malam. Selama sebulan ini, saya selalu merapikannya dengan standar yang sama. Tuan muda tidak pernah mengatakan ada masalah. Mengapa justru hari ini, sebelum gaji dibayarkan, tiba-tiba mulai mencari-cari kesalahan? Sudahlah, kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Ayo ambil gajimu. Baik, Zhao Ying. Aku akan lebih berhati-hati ke depannya.
Nah, gajimu bulan ini, pulanglah lebih awal. Hari sudah gelap. Kan sudah disepakati 1.200 yuan. Di amplop ini hanya ada 6 lembar uang 100 yuan. Kurang setengahnya. Zhao Yin, jumlah ini sepertinya tidak benar. Sia-sia, ini bukan karena Bibi Zhao sengaja menyulitkanmu. Belakangan ini bisnis toko memang sedang sepi. Ditambah lagi sewa naik. Jadi benar-benar sulit untuk mengelola keuangan. Tapi Bibi Zhao, kan sudah disepakati 1,200. Aku sudah melakukan semuanya sesuai permintaanmu. Sudah disepakati, Sia. Apa kamu benar-benar berpikir? Aku tidak tahu kalau kamu diam-diam membaca buku di gudang dengan begitu banyak buku. Siapa yang bisa memastikan kalau kurang 1 atau 2 buku? Aku tidak pernah mengambil buku dari toko ini. Kamu bisa cek daftar stok. Lagi pula, aku selalu menyelesaikan pekerjaan setelah jam kerja berakhir. Aku sudah berbaik hati membiarkanmu bekerja di sini, tapi kamu masih saja pilih-pilih. Apa kita sudah menandatangani kontrak? Tidak, kan? Kalau begitu, aku akan bayar sesukaku. Cepat pergi saja. Uang hanya segini. Mau ambil atau tidak, terserah. Minggu depan jangan datang lagi. Toko buku kecilku ini tidak cukup besar untuk menampung sosok sebesar dirimu. Di hadapan penolakan pembayaran yang terang-terangan dan niat jahat, segala alasan tampak begitu lemah dan tak berdaya. Uang segini saja tidak cukup untuk menutupi sewa bulan ini. Pekerjaanku pun hilang. Bagaimana dengan bulan depan? Dari mana harus mendapatkan uang sewa dan biaya hidup bulan depan? Tunggu sebentar saja. Biarkan semua rasa tersinggung dan kebingungan ke dalam kegelapan kecil ini. Pulang nanti tetap harus tersenyum dan menghadapinya dengan santai. Berbeda dengan kebanyakan siswa kelas 3 SMA yang bangun pukul 5.60 tanpa terkecuali. Setiap akhir pekan aku selalu tidur sampai matahari terbit tinggi. Jarang sekali bisa benar-benar rileks. Dan tidur sampai siang bisa menghemat 1 kali sarapan. Di pinggiran kota yang terpencil ini, setiap kali makan masakan sendiri rasanya seperti siksaan. Mie instan ini merupakan kelezatan duniawi. Makan 2 kali sudah terasa hambar. Makan terus-menerus itu benar-benar siksaan. Meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, tapi dia sudah mengundangku untuk berkunjung. Setidaknya aku harus merapikan diri. Dulu. Ya sudah, begitulah. Wah, Pak Youfu datang menagih sewa. Tadi malam aku bertemu gadis bernama Meng itu. Kelihatannya suasana hatinya tidak terlalu baik. Matanya bahkan sedikit merah. Suasana hati tidak baik? Tidak mungkin. Kemarin di sekolah dia masih baik-baik saja. Mungkinkah tuan tanah itu bertemu dengan Meng Tianwan? Hati seorang gadis paling rentan pada saat-saat seperti ini. Kesempatan langka. Nah, kamu harus memanfaatkannya. Aku mengerti. Bukan, apa yang kamu lakukan ini? Percayalah, katakan saja. Kalian baru makan sekarang. Mau ikut makan? Oh. Oh, bolehkah? Oh. Oh, tidak mungkin. Pada saat seperti ini, menurut akal sehat, bukankah seharusnya dia menjawab, kamu terlalu berhayal? Tapi dia langsung-langsung menyajikan makanannya? Apa maksudnya menyajikan semangkuk untukku, tapi dia sendiri tidak makan? Telurnya mengembang, lembut, harum, rasa asinnya pas sekali. Seketika membangkitkan selera makanku yang sudah lama mati rasa karena pola makan vegetarian. Enak sekali. Apa aku sudah menghabiskan persediaan makanan kedua saudari itu? Haha, makanan ini sangat enak. Fumeng, kamu bajingan. Kemarin aku diperlakukan tidak adil oleh pemilik toko buku. Gaji yang kudapat bahkan tidak cukup untuk bayar sewa. Pulang ke rumah,
Aku hampir 1 malam. Dengan susah payah aku mengumpulkan semangat untuk memasak 4 kali makan. Tapi begitu Fu Meng masuk, dia langsung menghabiskannya sampai bersih. Tidak menyisakan satu suap pun untuk kami berdua. Malah memuji. Wah, enak banget. Ah. Hei, jangan menangis. Aku tahu, aku salah. Seharusnya aku menyisakan sedikit untukmu. Ah. Ah. Aku keluar sebentar, segera kembali. Apa dia pergi karena aku menangis? Lalu bagaimana dengan sewa rumah? Apakah sewa rumah masih bisa dibayar? Istirahat sebentar saja, hanya sebentar. Bangun bisa makan 1 kali. Aku sudah beli beberapa barang buat kalian sebagai gantinya. Oh iya, ada juga sayuran. Lihat deh, taruh di mana aja. 3 kantong besar ini penuh banget. Kayaknya cukup buat kita berdua makan selama setengah bulan. Ngomong-ngomong, adikmu mana? Suruh dia keluar buat makan bareng. Nggak ada masalah kok. Fu Meng bawa makan siang buat kita. Mau makan bareng kakak enggak? Itu dulu, Wan Wan, kita cuma keluar makan. Kamu makan aja sendiri. Jangan bicara dengannya. Kalau ada apa-apa, kakak yang akan bicara dengannya, tahu? Lagi pula, aku setiap hari menggunakan nama adikku. Kalau Fu Meng dan Wan Wan ngobrol, lalu adikku bilang, Wan Wan gak tahu, loh, semuanya bakal berantakan. Keduanya memakai baju rumah yang sama. Alis, mata, hidung, dan bibirnya seolah-olah dicetak dari cetakan yang sama. Tapi kalau dilihat lebih dekat, aura mereka sangat berbeda. Satu tatapannya jernih, penuh keteguhan dan kewaspadaan. Yang lain tatapannya tenang, seperti permukaan danau yang diselimuti kabut tipis. Sudah puas melihatnya? Belum puas. Oh oh. Halo halo. Oh. Kenapa wajahku terasa sedikit panas? Si Mengzi itu, Hong. Fu Meng, jangan ganggu adikku. Apa maksudmu aku mengganggu? Setelah mendengarnya, Meng menghela napas. Wah, ternyata ini dilarang tegas oleh kakak kandungnya sendiri. Dilarang bicara denganku, ya? Hei, aku bilang, Meng, aku dan adikmu kan teman sebangku. Biasanya di sekolah kita ngobrol dengan sangat seru. Sekarang bicara 2 kalimat sudah tidak boleh? Aku tidak begitu. Aku hanya takut kamu bicara tanpa pertimbangan. Menakuti Wan Wan. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali ke sekolah dan kita bicara lagi saat kamu tidak ada. Ini sudah boleh, kan? Ini baru masuk akal. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin karena tadi kita berdebat terlalu santai. Atau mungkin suhu sup ayamnya memang sangat hangat. Baru sekarang aku sadar bahwa hubungan di antara kita bukanlah sekadar hubungan teman sekelas. Orang yang duduk di seberangku adalah pemilik rumah ini. Sedangkan aku hanyalah seorang penyewa yang menunggak sewa dan gagal menepati janji. Terima kasih atas makanannya. Dan juga belanjaan yang kamu beli untuk kami. HMPH. Itu, aku sekarang cuma punya 800 yuan. Untuk sisanya, bisakah kamu memberi tenggat waktu beberapa hari lagi? Beberapa hari lagi. Aku bilang, Nona Meng. Sepertinya kamu juga bilang begitu minggu lalu, kan? Aku mengerti. Aku dan adikku akan pindah hari ini juga. Tunggu. Kenapa kamu terburu-buru? Aku kan belum bilang aku nggak setuju. Kamu sudah setuju. Aku juga belum bilang aku setuju. Jadi, sebenarnya kamu mau apa? Meskipun secara resmi aku pemilik rumah. Tapi aku cuma bantu ibuku menagih sewa. Kamu menunggak sekali bulan ini.
lalu menunggak lagi bulan depan. Ini benar-benar sulit dijelaskan dalam pembukuan. Meskipun kita teman sekelas, aku juga nggak bisa terus-menerus membuat pengecualian. Kamu pasti mengerti, kan? Jadi, kamu harus biarkan aku tahu situasinya dulu. Jika ibuku bertanya, aku juga punya penjelasan. Apa yang ingin kamu ketahui? Sederhana saja. Minggu lalu kamu kan bilang bisa bayar penuh, tapi minggu ini kenapa tinggal 800 yuan? Pasti bukan karena hilang, kan? Saat liburan musim panas hampir berakhir, aku dapat pekerjaan sebagai pramuniaga di toko buku Siksi. Setiap hari sepulang sekolah, aku membantu merapikan buku-buku. Upah yang dijanjikan adalah 1.200 per bulan. Jadi, saat pembagian gaji kemarin, aku hanya mendapat 600. Ditambah sisa uang yang ada, totalnya hanya 800. Aku akan mencari pekerjaan paruh waktu lain. Pasti akan kugelar sebelum akhir bulan. Aku sadar betul, nasibku dan adikku kini sepenuhnya bergantung pada keputusannya. Tunggu sebentar, toko buku tempat kamu kerja itu, namanya apa ya? Pak pemilik, berapa harga buku ini? 35? Mahal sekali. Apakah halamannya terbuat dari emas? Atau sampulnya terbuat dari emas? Di sini semua harga sudah tertera dengan jelas, Kenapa aku ingat buku ini di toko buku lain? Hanya dijual seharga 20-an saja? Kalau begitu, belilah di toko lain saja. Lebih mudah buatmu. Ngomong-ngomong, apakah buku-buku di sini dijamin baru? Semua barang baru langsung dari percetakan, dijamin baru. Ini ada lipatan, mana bisa disebut baru? Tolong ganti satu buku untukku. Sampul buku, ini berdebu dan tolong ambilkan yang bersih. Dasar bocah nakal, kamu datang ke sini cuma buat cari-cari kesalahan, kan? Pak Zhao, bisnis toko ini biasanya lumayan, kan? Kamu datang ke sini buat apa? Cepat keluar, kalau bisnisnya makin ramai. Apakah sewa juga harus naik? Urusan sewa apa urusanmu? Kalau kamu nggak segera pergi, aku bakal panggil orang. Urusan sewa? Tentu saja urusanku. Aku datang ke sini buat menagih sewa. Kamu bilang apa? Sewa bulan. Ini, aku datang untuk menagih ini. Biasanya kan Pak Kin yang datang? Toko ini sudah kami sewa selama 2 tahun, kan? Tahun pertama kontrak, sewa bulanan 4.200. Tahun lalu naik jadi 4.600. Sekarang kontraknya hampir habis. Bukankah sewa harus dinegosiasikan ulang? Bukankah sewa kami sudah disepakati sejak lama dengan Pak Kin? Nama Anda Xi Xingfu. Kesepakatan sebelumnya dibatalkan. Ikuti apa yang saya katakan. Jadi, maksud Anda? Maksud saya, sewa bulanan tahun ini dinaikkan menjadi 7.000, ya, 7.000. Bukankah sebelumnya sudah disepakati hanya naik menjadi 5.000 saja? Sekarang diubah menjadi 7.000. Halo, Pak Kin, ini saya, Yao Chunhua, penyewa toko di sebelah sekolah dasar Yunan. Saya ingin menanyakan, apakah sewa tahun ini masih sesuai dengan yang kita sepakati sebelumnya, kan? Hari ini ada seseorang datang ke toko dan mengaku sebagai perwakilan pemilik properti. Dia langsung meminta agar sewa bulanan saya dinaikkan menjadi 7.000. Dia bilang dia pemiliknya, ya sudah, dia pemiliknya. Dari mana datangnya penipu seperti itu? Kok, kamu percaya? Aku juga nggak mau percaya, sih. Tapi dia menyebutkan sewa dan masa sewa kita secara detail. Persis sama, tanpa selisih sepeser pun. Ada juga hal seperti ini? Mungkin ada beberapa pihak yang lihat bisnis kita bagus, lalu sengaja mengirim orang untuk mengacaukan. Coba gambarkan penampilannya. Dia sekarang ada di toko ini. Kamu bilang ke dia, "Hei, Pak pemilik besar, siapa Anda? Dari perusahaan mana yang mengirim Anda? Belum pernah dengar nama saya. Sekarang berani langsung masuk ke wilayah saya? Pernah dengar. Saya sudah mendengar nama besar Anda sejak masih di dalam kandungan." Nah, bukankah ibu menyuruhku datang untuk menagih sewa? Oh iya, tadi asyik main di luar sampai hampir lupa. Kalau begitu, kamu yang urus saja. Aku tutup dulu. Pak Kin, kan kita sudah sepakat sebelumnya bahwa sewa bulanan 5.000. Kalau tidak mau sewa, pindah saja sekarang. Anakku yang memutuskan. Bayar sewa 7.000 memang terlalu mahal. Usaha kecilku ini benar-benar tidak sanggup membayarnya. Menurutmu, bisakah? Aku sudah menunjukkan sikap seperti ini. Tapi Bos Hao malah masih mau bernegosiasi. Sepertinya toko ini memang cukup menguntungkan. Bos Hao, bukan maksudku menyulitkanmu. Kamu juga lihat sendiri. Belakangan ini hidup kami sebagai pemilik properti benar-benar sulit. Suku bunga bank terus naik. Biaya pemeliharaan toko juga besar. Butuh uang di sana-sini, dan
Kami benar-benar kesulitan mengelola keuangan, saya tahu. Pihak Anda juga tidak mudah. Tapi sebelumnya saya sudah sepakat dengan Pak Qin sebesar 5.000. Sekarang Anda menaikkan 2.000. Bukankah itu terlalu? Ini toko milik kami. Kamu sudah menggunakannya selama 2 tahun. Rak-rak dan konter ini kan kamu yang tambahkan sendiri, cat dindingnya juga sudah terkelupas di beberapa tempat. Nada bicara ini, kenapa terdengar begitu familiar? Pak Pimpinan, ini semua kata-kata saya sendiri. Pak Fu. Kita tidak punya dendam apa-apa. Apa tujuanmu menyerangku seperti ini? Apa-apaan ini? Jangan bersembunyi, cepat masuk. Wah, Xiao Xia, sudah sehari tidak bertemu. Masih baik-baik saja? Setelah sehari tidak bertemu, aku masih bisa dengan jelas mengingat sikapnya yang sombong tadi malam, serta rasa tidak adil yang tak kunjung hilang di hatiku. Hei, apa maksudmu dengan sikapmu yang seolah-olah kamu yang salah dan jadi kambing hitam ini? Apa maksudnya, kambing hitam? Aku yang salah. Di mana kesalahannya? Aku tidak seharusnya, hanya karena Xiao Xia masih muda dan mudah tersinggung, sengaja mencari alasan untuk memotong gajinya. Lipatan. Infus itu sudah ada sejak dikirim. Aku juga tidak pernah mengambil buku secara diam-diam. Memang benar aku tidak mengambilnya. Aku juga tahu apa yang terjadi. Saat itu aku memang sengaja mengatakan begitu. Baiklah, Bos Hao, tunjukkan sikap yang lebih tulus. Sewa kamar ini bukan tidak bisa dinegosiasikan. Ayo, Xiao Xia, ini gaji yang seharusnya kubayarkan padamu kemarin. Terimalah. Kenapa kamu melihatku? Lihat dia saja. Kalau dia tidak mau menerima, sewa kamarnya 7.000. Kalau dia setuju, kita masih bisa negosiasi lagi. Anggap saja ini sebagai uang jasa. Kamu datang setiap hari sepulang sekolah untuk merapikan buku selama beberapa jam. Aku hanya memberi 600, memang terlalu sedikit. Itu salahku. Xiao Xia, bicaralah baik-baik dengan temanmu. Dan maafkan aku kali ini. Terserah kamu. Terima kasih sudah bersedia memberiku pekerjaan ini sebelumnya. Karena dia sudah bilang begitu. Sewa tidak perlu setinggi 7.000. Cukup 6.000 saja. 6.000 juga sudah cukup. Baiklah, 6.000 saja. Kok dia bisa membalas semua omelan yang ditujukan padaku dengan begitu cepat dan tanpa ragu? Orang ini sebenarnya baik atau jahat, sih? Maaf, kenapa kamu minta maaf? Ada banyak hal yang ingin kamu sampaikan? Sebelumnya aku pikir perlakuanmu cukup ramah. Tapi tiba-tiba berubah wajah di hari gajian, memotong upah kerjaku dengan kejam. Sementara si pria playboy yang aku anggap hanya mimpi belaka itu, tidak hanya berulang kali berjanji menunda pembayaran sewa, hari ini dia bahkan sengaja datang, khusus untukku, mengambil kembali gaji yang dipotong tanpa kurang sepeser pun. Itu membuatku merasa, meskipun aku tidak terlalu mengerti apa yang kamu gumamkan, aku tetap memutuskan untuk menerima permintaan maafmu. Kalau bisa menjadikanku milikmu, itu akan lebih baik lagi. Membelai? Apa-apaan? Ini? Bukankah dia tetap playboy sejati? Dasar brengsek. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mau membantu kita? Karena aku dan adikmu duduk sebangku, loh. Kami juga teman yang sangat dekat. Membantu kakakmu ini juga wajar, kan? Di mana bagian, sangat dekatnya, adik yang kamu sebutkan itu. Di sekolah sama sekali nggak pernah ngobrol sama kamu. Tahu? Masih aja bantuin kakakmu ini. Kamu pikir aku nggak tahu niatmu? Sebenarnya, aku nggak terlalu peduli sama sikapnya terhadapku. Lagi pula, dia kan teman sekaligus. Teman sebangku yang sudah aku bantu selama beberapa hari. Kalau bisa bantu sekalian, kenapa enggak? Terima kasih. Bukan, bisakah kamu bicara yang jelas? Nanti bilang, maaf nanti, terima kasih, sampai-sampai aku jadi nggak berani menanggapi. Ngomong-ngomong, aku dengar dari luar, kenaikan sewa seperti ini nggak bakal ada masalah, kan? Apa yang bisa jadi masalah? Kamu nggak masih khawatir sama dia, kan? Nggak sama sekali. Aku justru khawatir sama kamu dan pemilik rumahmu. Tahu, orang ini nggak bisa bedain mana kata-kata baik dan buruk. Nggak apa-apa, percaya atau nggak, bahkan kalau aku naikin jadi 7.000 sebulan, dia tetap akan menyewakannya lagi. Lagi pula, tempat itu memang bagus. Kalau dia tidak mau, masih banyak orang lain yang mau. Aku bilang, Fu Meng, kamu benar-benar mengembalikan semua kata-kata yang dia hujat kepadamu, persis seperti aslinya. Kalau kamu bisa mengarang omong kosong seperti itu, jangan salahkan orang lain. Kembalikan saja persis seperti aslinya kepadanya. Ini murni kesalahanmu sendiri. Sebenarnya, aku cukup berterima kasih kepada Xiao Yi. Saat liburan musim panas, aku benar-benar putus asa. Sampai tidak bisa menemukan pekerjaan dimanapun. Dan dia yang menampungku. Kau bicara seolah-olah sangat mulia, tapi kenapa akhirnya kau tetap menerima 500 itu? Itu upah kerjaku.
Kalau tidak diambil, rugi. Itu sama saja dengan uang makan yang kau berikan padaku. Hanya makan siang saja sudah sangat lezat. Makanan-makanan itu cukup untuk aku dan adikku makan dalam waktu lama. Aku bilang padamu, 500 upah kerja ini memang seharusnya aku dapatkan. Setiap pulang sekolah, aku harus langsung ke toko buku. Gudang kecil itu pengap dan panas. Bahkan tidak ada kipas angin. Aku harus mengurus buku satu persatu. Masalahnya sudah jelas selesai. Tapi kenapa orang ini masih mengikutiku? Aku mau pulang. Apa dia juga berniat ikut? Pasti bukan mau numpang makan lagi, kan? Meskipun sepertinya tidak apa-apa juga. Nah, Fu Meng, aku mau pulang. Kenapa kamu masih mengikutiku? Aku sedang menunggu uang sewa kamarmu. Aku bilang, kamu sudah mengomel selama. Apa kamu cuma mau bikin aku ngantuk terus? Terus memanfaatkan kesempatan itu buat melak bayar sewa? Udah dihitung belum? Sewa. Bulan lalu, aku nggak punya utang sama sekali sama kamu. Cowok lugu, bodoh, dan kaku. Hei, Meng. Ngapain sih? Meskipun sewa bulan ini udah dibayar lunas. Tapi gimana dengan bulan depan? Kali ini memang aku yang bantuin kamu dapetin gajimu kembali. Tapi sekarang kamu udah kehilangan pekerjaan, kan? Sewa bulan depan, rencanamu? Aku akan cari tempat lain lagi. Lihat apakah bisa dapat kerja paruh waktu. Hari ini sudah tanggal berapa? Bahkan kalau besok kamu dapat gaji, apakah uang sewa bisa langsung dibayarkan? Kan nggak mungkin bulan depan juga ditunda lagi. Kalau kamu nggak keberatan, aku punya usulan yang lumayan bagus. Apa? Aku kebetulan lagi berencana pindah rumah. Mau cari tempat tinggal yang fasilitasnya lengkap, terutama banyak tempat makan enak. Menurutku, Jinxiu New Village itu sangat bagus. Akses transportasinya mudah dan dekat dengan kampus. Yang terpenting, di bawah gedung ada satu jalan penuh dengan tempat makan. Tapi, aku tinggal sendirian. Jadi memasak dan membersihkan rumah itu repot kalau dipikir-pikir. Jadi, kamu berputar-putar begitu jauh. Bukankah pada akhirnya kamu ingin aku jadi pelayan? Fu Meng, meskipun kamu berhasil menagih gajiku, aku pasti tidak akan pernah memakai rok pelayan yang tipis-tipis itu. Apalagi memanggilmu, Tuan, dengan suara seperti itu. Aku bilang, Meng Xia. Apakah kamu biasanya terlalu banyak menonton hal-hal aneh? Apa? Aku pernah menyebut kata, pembantu, sekalipun? Aku bahkan belum mengatakan apa-apa, tapi dia malah langsung melengkapi gambaran itu dengan kostum pembantu dan sebutan, Tuan. Otak kecilnya sepertinya dipenuhi hal-hal yang tidak masuk akal. Bukan begitu? Jam kerjanya hampir sama dengan saat kamu kerja paruh waktu biasanya. Setiap hari setelah pulang sekolah, datanglah selama 2 atau 3 jam untuk membersihkan rumah dan makan malam saja. Akhir pekan, kamu bertanggung jawab atas 3 kali makan. Bahan makanannya sudah aku siapkan. Kamu dan adikmu bisa memakannya sebagai makan siang kerja. Gajinya sama seperti saat kamu kerja. Paruh waktu di luar, 1,200. Kalau kamu benar-benar mau memberi definisi, anggap saja sebagai pembantu rumah tangga. Jangan panggil Bibi, kedengarannya terlalu tua. Panggil saja pelayan. Sebenarnya aku juga bisa. Meskipun kelihatannya suka menggoda, tapi yang dilakukannya sama sekali tidak seperti para playboy itu. Justru, secara terang-terangan maupun diam-diam, dia banyak membantuku. Memang, hanya membersihkan dan memasak. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebagian besar karena melihat situasiku yang sulit. Barulah dia mencari cara untuk memberiku pekerjaan yang stabil. Tapi aku masih ingin mencoba mengandalkan diriku sendiri. Sudahlah. Aku akan mencari pekerjaan sendiri. Meskipun aku tahu, jika aku mengangguk saja saat ini, sewa bulan depan bahkan kehidupan di masa depan, mungkin tidak perlu lagi aku khawatirkan. Namun, aku tetap ingin mempertahankan sedikit harga diri yang sudah hampir runtuh di hadapan cowok ini. Seperti saat aku bersikeras mengembalikan uang belanja sebesar 300 untuk belanja sayur. Hei, kamu tidak mungkin berpikir bahwa semua yang aku katakan tadi hanya karena aku kasihan padamu, kan? Kalau bukan begitu, kenapa kamu, seorang anak orang kaya, tidak tinggal di rumah besar yang nyaman, malah datang ke desa terpencil seperti ini? Rumah besar itu, kamu benar-benar harus datang ke tempatku untuk merasakannya. Aku benar-benar bukan orang yang bosan dan tidak ada kerjaan, lalu datang mencarimu hanya untuk merasakan kehidupan. Aku hanya ingin berevolusi dari kehidupan primitif ke masyarakat modern saja. Loh, jujur, sebelum bertemu denganmu, aku sudah lama mencari rumah. Karena hidupku di rumah seperti orang liar, musim dingin sedingin lemari es, musim panas sepanas kukusan, pemanas lantai dan AC sentral di seluruh rumah menghabiskan 4.000. Wifi yang dipasang di lantai 2 sampai 4 sama sekali tidak terhubung. Sinyalnya sama sekali tidak bisa menembus dinding. Setiap hari ke sekolah harus bersepeda dengan kecepatan tinggi selama hampir 40 menit. Rumah seperti itu, silakan saja ditinggali oleh siapapun yang mau. Ada begitu banyak tempat bagus di luar sana. Kenapa kamu memilih tempat kita? Karena aku memang sangat merindukanmu.
merindukan masakanmu. Baiklah, kamu tahu, bagi seorang pecinta makanan, selain nasi babi yang aku masak sendiri, aku hanya bisa bertahan hidup dengan mie instan. Apa itu semacam siksaan? Aku benar-benar kangen masakanmu. Jadi bermimpi tentang Nona Xia itu seperti menyelamatkan nyawaku. Maukah kamu datang dan jadi pelayanku? Ada apa dengan Wan Wan? Soal sewa? Nggak apa-apa kok. Fu Meng membawaku untuk menagih gaji. Kamu belum lihat ekspresi pemilik rumah itu. Dia marah banget. Selain itu, ini sudah ketiga kalinya orang baik Ping Ping muncul. Meskipun Fu Meng memang sangat membantu kita, tapi orang itu hampir saja menculik kakakmu untuk dijadikan pelayan. Dan kamu masih saja memujinya sebagai orang baik. Wan Wan, katakan yang sebenarnya pada kakakmu. Fu Meng benar-benar belum pernah ngobrol sama kamu. Ah, orang ini bahkan belum pernah ngobrol sama sekali. Bagaimana dia bisa mengubah anakku jadi begini? Nah, Wan Wan, makan dulu kue kecil ini untuk mengisi perut. Aku mau mandi dulu biar hangat. Nanti makanannya sudah siap. Memang mandi itu yang paling nyaman. Padahal aku sudah menolak. Tapi, begitu si brengsek itu ngomong gitu, aku malah tanpa sadar mengangguk. Wah, ternyata aku benar-benar setuju jadi pelayannya. Meskipun Fu Meng ngomongnya tulus, katanya cuma bantu rapihin kamar dan masak, nggak ada maksud lain sama sekali. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir lagi, bukankah itu semua omongan cowok brengsek buat membujuk cewek muda? Apa maksudnya, nida masakan aku? Padahal yang sebenarnya dia idamkan mungkin adalah, kenapa airnya hari ini harus lebih panas? Tapi harus diakui, apa yang dikatakan oleh ajaran Buddha memang benar.